Welcome to apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Sistem Terdistribusi. Sebelum kami mulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Resyana Putri Hasibuan. Nama saya Romoli Sirait. Di video kami ini, kami akan membahas materi tentang keamanan sister. Ada 3 perihal yang akan kami bahas. Baiklah, yang pertama itu adalah Transport Layer Security, 2. Network Layer Security, dan 3. Data Link Layer Security. Masuk ke pembahasan keamanan sister. Keamanan sistem informasi atau System Information Security atau biasa disingkat dengan sister merupakan upaya untuk melindungi sistem informasi dari ancaman, gangguan, dan serangan yang dapat merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Sister bertujuan untuk menjaga keamanan sistem informasi agar tetap terlindungi dari ancaman yang dapat merusak operasional, memanipulasi data, mencuri informasi penting, atau mengganggu ketersediaan sistem. Baiklah, yang pertama kita masuk ke dalam materi Transport Layer Security. Transport Layer Security atau TLS adalah sebuah protokol keamanan yang digunakan untuk menyediakan komunikasi yang aman dan terdekripsi di dalam jaringan komputer. TLS beroperasi di lapisan transport dalam model referensi Open System Interconnection atau OSI dan sering digunakan untuk mengamankan koneksi antara klien dan server di internet. Tujuan utama TLS adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data yang dikirimkan antara dua entitas yang berkomunikasi. Protokol ini menciptakan saluran komunikasi yang terkripsi, yang melindungi data dari ancaman pemantauan, perubahan, dan manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Di sini ada beberapa fitur dan fungsi utama dari TLS. Yang pertama itu enkripsi data. TLS menggunakan algoritma enkripsi untuk mengenkripsi data yang dikirimkan antara klien dan server. Yang kedua, autentikasi. TLS menyediakan mekanisme untuk memverifikasi identitas dari server dan dalam beberapa kasus klien. Yang ketiga ada integritas data. TLS menggunakan fungsi khas untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan tidak berubah selama proses pengiriman. Yang keempat, kepastian dan non-repudiasi. TLS menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa pesan yang dikirim tidak dapat ditolak oleh pihak yang mengirimkannya. Dan yang terakhir ada negosiasi keamanan. Sebelum koneksi aman dibuat, klien dan server melakukan proses negosiasi untuk memilih algoritma enkripsi dan parameter keamanan lainnya yang akan digunakan dalam sesi komunikasi. Baiklah, selanjutnya itu adalah contoh penggunaan Transport Layer Security atau TLS yang paling umum dalam protokol HTTPS. Yang pertama itu adalah penggunaan TLS dalam HTTPS. Yang kedua itu adalah penggunaan TLS dalam protokol email. Yang ketiga itu adalah penggunaan TLS dalam protokol VPN. Yang keempat itu adalah penggunaan TLS dalam protokol FTPS. Selanjutnya, materi kedua, Network Layer Security. Network Security adalah sistem yang tugasnya mendeteksi dan mencegah akses tidak sah ke jaringan. Network Security juga dikenal sebagai perlindungan lapisan jaringan atau keamanan jaringan, merujuk pada langkah-langkah dan protokol yang diimplementasikan untuk melindungi infrastruktur jaringan pada lapisan jaringan dari model OSI.
Keamanan lapisan jaringan bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan komunikasi jaringan, mencegah akses yang tidak sah, penyadapan data, dan serangan berbasis jaringan lainnya. Baiklah, konsep keamanan jaringan. Yang pertama itu adalah kerahasiaan. Adalah aturan atau konfigurasi yang membatasi akses informasi dari pihak ketiga. Konsep ini dimaksudkan untuk mencegah orang yang salah mengakses informasi rahasia. Yang kedua itu adalah integritas, untuk memastikan bahwa data dapat diandalkan dan akurat. Konsep ini termasuk menjaga konsistensi data, akurasi, dan kehandalan. Yang ketiga itu adalah ketersediaan. Adalah sebuah konsep yang memastikan bahwa informasi di web tersedia kapanpun dibutuhkan oleh mereka yang memiliki akses. Konsep ini meliputi pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras maupun perangkat lunak sistem dan lingkungan operasi yang digunakan. Selanjutnya ada pembagian network security. Di sini ada 3 pembagian. Yang pertama fisik, kedua teknis, dan ketiga administratif. Baiklah, di sini juga terdapat komponen dan teknik utama yang digunakan dalam lapisan jaringan. Yang pertama itu adalah firewall. Firewall adalah sebuah mekanisme keamanan yang mendasar yang digunakan untuk memfilter dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Kedua itu adalah virtual private network. Adalah sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi jaringan informasi pribadi saat menjelajah internet. Virtual private network ini juga bekerja dengan mengenkripsikan koneksi titik akhir ke jaringan melalui internet. Yang ketiga ada email security. Email juga menjadi sasaran para peretas untuk menyerang sistem jaringan dan menyebarkan kejahatan dunia maya. Email security berguna untuk memerangi serangan ini dan untuk mengontrol pesan yang dikirim agar informasi sensitif tidak bocor. Yang keempat ada access control. Fitur kontrol akses atau akses kontrol membatasi jumlah pengguna yang dapat mengakses jaringan komputer Anda. Dan yang kelima adalah keamanan aplikasi. Sistem keamanan ini berguna bagi perusahaan yang meluncurkan aplikasi. Aplikasi yang dibuat sangat rentan terhadap serangan, membuatnya mudah ditembus. Baiklah, materi selanjutnya adalah data link layer security. Data link layer security sendiri pada dasarnya merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSIS referensi model for open networking yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data link ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan atau akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network layer ataupun physical layer. Di sini ada ciri utama dari data link layer. Ciri utama yang terpenting ada pada data link layer ini adalah bahwa data link layer merupakan salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network hub atau kartu jaringan ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Ada juga di sini fungsi data link. Yang pertama itu adalah melakukan proses grouping secara logik. Yang kedua itu menyediakan akses ke dalam media menggunakan mask anthrax. Yang ketiga itu adalah mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengoreksian. Yang keempat itu adalah menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Baiklah, sekian dari video presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm bringing back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know